Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari perumusan evaluasi strategi pertumbuhan dan diversifikasi pada PT Victoria Care Indonesia Tbk menggunakan matriks Ansoff dan Grand Strategy. Perkenalkan, nama saya Getsadi Pramudita dengan NIM 63231120. Nama saya Isma Syarazmar dengan NIM 63230300. Nama saya Muhammad Fahri Setiawan dengan NIM 63231369. Nama saya Putri Divatarani dengan NIM 63230620. Nama saya Zahra Putri Nusaima dengan NIM 63230642. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Strategi pertumbuhan merupakan serangkaian langkah sistematis yang dilakukan perusahaan untuk memperkuat posisi kompetitif. Sedangkan strategi diversifikasi merupakan upaya perusahaan untuk memperluas usaha melalui pengembangan produk atau unit bisnis baru untuk menghadapi persaingan pasar yang semakin ketat. Penerapan strategi tersebut perlu dianalisis dan dievaluasi agar perusahaan mampu menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi internal maupun eksternal perusahaan. PT Victoria Care merupakan perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik dan perawatan tubuh yang memiliki beberapa merek produk terkenal seperti Herboris, Miranda, dan Victoria. Perusahaan ini terus melakukan berbagai upaya strategi pertumbuhan melalui pengembangan produk baru, perluasan target pasar, dan pemasaran digital, serta melakukan diversifikasi produk di berbagai kategori kecantikan dan perawatan tubuh untuk meningkatkan angka penjualan. Oleh karena itu, kami tertarik menganalisis strategi perusahaan menggunakan matriks Ansoff dan Grand Strategy Matrix untuk mengetahui efektivitas strategi dalam meningkatkan pertumbuhan dan keunggulan bersaing. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini yang pertama ada bagaimana strategi pertumbuhan PT Victoria Care Indonesia Tbk saat ini jika dianalisis menggunakan matriks Ansoff. Yang kedua, bagaimana posisi daya saing dan perkembangan pasar PT Victoria Care Indonesia Tbk berdasarkan Grand Strategy Matrix. Dan yang terakhir, strategi diversifikasi apa yang tepat untuk PT Victoria Care Indonesia Tbk dalam menghadapi perubahan tren dan persaingan industri kosmetik. Lalu tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis strategi pertumbuhan PT Victoria Care Indonesia Tbk menggunakan matriks Ansoff. Yang kedua untuk mengetahui posisi daya saing dan perkembangan pasar PT Victoria Care Indonesia Tbk berdasarkan Grand Strategy Matrix. Dan yang terakhir untuk merumuskan diversifikasi yang tepat bagi PT Victoria Care Indonesia dalam menghadapi perubahan tren dan persaingan industri kosmetik. Berikutnya definisi strategi. Strategi merupakan rencana dan langkah yang disusun perusahaan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dalam bisnis, strategi berfungsi sebagai pedoman agar perusahaan mampu bersaing, berkembang, dan bertahan di tengah perubahan lingkungan bisnis. Manajemen strategi mencangkup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian, strategi dapat disimpulkan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dirancang secara sistematis untuk menciptakan keunggulan kompetitif dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya ada tahapan merumuskan strategi menurut ahli. Menurut ahli manajemen strategi Fred R. David, proses ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama formulasi, yaitu menentukan visi, misi, dan analisis internal dan eksternal untuk memilih strategi yang tepat. Kedua, implementasi, yaitu menjalankan strategi melalui program kerja dan pengalokasian sumber daya secara efektif. Yang ketiga, evaluasi, menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan atas penyimpangan yang terjadi. Selanjutnya, ada teori matriks Ansoff dan Grand Strategy. Matriks Ansoff adalah strategi yang diciptakan oleh Igor Ansoff untuk mendukung organisasi dalam menemukan dan merumuskan strategi pertumbuhan dengan mempertimbangkan hubungan antara produk yang disediakan dan pasar yang dijangkau. Sementara Grand Strategy Matrix yaitu alat analisis yang digunakan untuk menilai posisi sebuah perusahaan melalui 2 aspek utama, yaitu pertumbuhan pasar dan posisi dalam persaingan. Alat ini terbagi menjadi 4 kuadran yang masing-masing menawarkan panduan strategi spesifik untuk perusahaan. Selanjutnya ada gambaran umum PT Victoria Care Indonesia. Perusahaan ini merupakan produsen terdepan dalam kategori produk kosmetik di Indonesia yang didirikan pada tahun 2007, berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, dan memperoleh sertifikasi cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB dari BPOM. Perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi perusahaan kosmetik dan toiletries terkemuka di Asia. Perusahaan ini dikenal melalui merek-merek seperti Herboris dan Miranda, serta memiliki divisi bisnis internasional untuk menjangkau pasar global. Sebagian pasar produk
PT Victoria Care Indonesia diekspor ke sejumlah negara di Asia, seperti Jepang, Cina, Korea, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong. Selanjutnya ada analisis strategi pertumbuhan menggunakan matriks Ansoff. Yang pertama itu ada penetras pasar. Mengoptimalkan produk lama, yaitu Herboris minyak zaitun, Miranda hair color, di pasar yang sama melalui TikTok Shop dan Shopee untuk mendongkrak volume penjualan kebutuhan karyawan. Yang kedua itu ada pengembangan pasar, memperluas jangkauan pasarnya dengan mengekspor produk ke sejumlah negara di Asia dan memperluas sasaran pelanggan melalui taktik pemasaran online serta rebranding produk supaya lebih menarik bagi generasi muda. Yang ketiga ada pengembangan produk, yaitu melakukan inovasi dengan memperkenalkan Herboris Juice for Skin Body Serum. Yang keempat itu ada diversifikasi kosentris, yaitu meluncurkan lini produk higienitas pencegah kuman, yaitu merek Squid Clean untuk hand sanitizer. Selanjutnya ada analisis posisi kompetitif menggunakan matriks Green Strategy. Matriks Green Strategy digunakan untuk menganalisis posisi PT Victoria Care Indonesia Tbk berdasarkan dua aspek utama, yaitu pertumbuhan pasar dan posisi kompetitif perusahaan. PT Victoria Care Indonesia Tbk memiliki posisi kompetitif yang cukup kuat karena memiliki merek yang dikenal masyarakat, inovasi produk yang terus-menerus, serta pemasaran yang luas lewat sosial media dan marketplace. Melihat kondisi tersebut, PT Victoria Care Indonesia Tbk berada pada kuadran pertama dalam Grand Strategy Matrix. Kuadran pertama menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki posisi kompetitif yang kuat pada pasar pertumbuhan yang tinggi. Selanjutnya ada formulasi strategi diversifikasi PT Victoria Care Indonesia Tbk. Strategi yang diambil adalah menciptakan produk perawatan yang ditujukan khusus untuk pria, seperti produk perawatan wajah dan rambut. Strategi ini memiliki potensi untuk menjadi peluang baru, mengingat semakin banyak pria yang sadar akan pentingnya perawatan diri. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan pengembangan layanan digital untuk memasarkan produk, misalnya dengan menyediakan konsultasi kecantikan melalui platform digital dan menjalin kolaborasi dengan influencer maupun beauty content creator. Strategi tersebut dapat membantu perusahaan memperluas pasar dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Oke, selanjutnya kesimpulan, strategi yang diambil adalah menciptakan produk perawatan yang ditujukan khusus untuk pria, seperti produk perawatan wajah dan rambut. Strategi ini memiliki potensi untuk menjadi peluang baru, mengingat semakin banyak pria yang sadar akan pentingnya perawatan diri. Kemudian, saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama, perusahaan diharapkan terus melakukan inovasi produk agar mampu mengikuti tren dan kebutuhan konsumen. Yang kedua, perusahaan perlu memperkuat pemasaran digital melalui media sosial dan marketplace untuk meningkatkan daya saing produk. Kemudian yang ketiga, PT Victoria Care Indonesia disarankan memperluas pasar internasional agar dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Kemudian, saran yang terakhir yaitu perusahaan juga perlu mengembangkan strategi diversifikasi produk untuk memperluas peluang bisnis di industri kosmetik dan perawatan tubuh. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.